pemula dianjurkan untuk tidak menghandle ular seperti ini kalau tidak didampingi para ahlinya. Tapi Mas Jo ini sudah ahlinya ini Mas Jo ya. Oke Ya. Mas Jo, siap. Nah ini jangan ditiru ya teman-teman, selesai ini jangan di Oke rekan-rekan ya, masih di rumah reptil Nganjuk ya, dan masih dengan dunia hobi. Kali ini saya akan bersama Mas Jo akan mengedukasi rekan-rekan ya untuk penanganan ular berbisa ya. Ini ular ini ya bukan untuk mainan atau untuk pemula ya. Ini mempunyai bisa menengah Mas ya, bisa menengah, jadi sedikit berbahaya. Mungkin Mas Jo bisa langsung dipraktekkan untuk penanganan seperti ular gimana Mas? Nah ini jenis ular apa Mas ini? Kalau ini ular nama latinnya ular Boygodendrophila Mas. Atau kalau istilahnya biasanya disebut di daerah Jawa sini ya, itu ular cincin Mas, atau ular taliwongso. Taliwongso itu endemik Jawa berarti ya? Endemik Jawa, ada juga yang lokality dari Kalimantan, Sumatera. Kalau ular ini basicnya dari Jawa, dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Jawa Barat juga. Nah ini ular lokal Indonesia ya, dia mempunyai bisa yang menengah ya, istilahnya itu ya agak berbahaya. Ini pemula dianjurkan untuk tidak menghandle ular seperti ini kalau tidak didampingi para ahlinya. Tapi Mas Jo ini sudah ahlinya ini Mas Jo ya. Oke Mas Jo, siap. Nah ini jangan ditiru ya teman-teman, selesai jangan ditiru ya. Nah ini cara ngambil itu bener gak sih Mas? Sebenarnya nggak bisa ya, nggak boleh ditiru Mas, nggak boleh ditiru. Ini jangan ditiru di rumah ini ya, jangan dipraktekkan tanpa didampingi oleh ahli untuk ini ya. Iya. Ini jantan apa betina Mas ular ini Mas? Ini betina. Ini betina ya. Kalau misal Mas kita nemui ular seperti ini di rumah itu mending kita harus gimana sih Mas untuk tips-tipsnya? Yang pertama jangan panik dulu Mas ya. Panik, jangan gegabah mengambil tindakan, karena apa yang kita hadapi itu ular berbisa. Ular berbisa ya ini ya. Jadi kita harus cukup tenang, rileks, santai, nyaman. Kalau kita santai nyaman, dia juga nyaman seperti ini. Kalau karakter ini sebenarnya memang karakternya ganas ya sebenarnya ya. Kalau ini gak 100%. Tapi ini emang sudah jinak atau emang tetap gak bisa dijinakkan kalau ini ya? Bisa dijinakkan juga. Cuma emang karakternya emang iya. Nah itu ya. Dibikin galak itu ya. Ini bisa ini menengah ini istilahnya itu bisanya lumayan berbahaya gitu Mbak untuk bisa menengah. Kalau berbisa menengah itu berbahayanya hanya buat mangsanya. Oh gitu. Iya. Mangsanya. Kalau untuk misal kita kegigit itu penanganannya, iya. Kalau penanganan gigitan ular berbisa seperti ini kita bisa mungkin pakai antibiotik Mas. Antibiotik itu ya? Minum obat-obatan antibiotik, terus kita memperbaiki imun badan yang bagus. Fungsinya imun badan, kita selalu jaga imun badan apa? Ya seperti ini Mas, selain kita terhindar dari segala macam penyakit, kita juga terhindar dari terus kalau ada hal-hal yang keinginan seperti ini Mas ya. Nah yang perlu kita tetap lakukan mengkonsumsi 5 sehat 5 sempurna ya, itu sangat-sangat berguna ya. Mungkin kelihatan sepele tapi juga bisa menangani ular seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kegigit ini Mas ya, itu kita tinggal minum antibiotik atau mungkin lebih langsung ke RS itu juga nggak masalah ya, atau sebenarnya bisa ditangani di rumah dengan ditangani di rumah sendiri bisa ya, tanpa kita harus rumah sakit bisa kalau tahu bisa. Iya. Soalnya karena kenapa bisanya itu tidak berbahaya buat kita. Efek gigitannya pun juga sama. Gimana sih Mas efek gigitannya kalau misal efek gigitannya di badan itu meriang. Meriang gitu ya? Meriang, panas di bekas gigitan juga. Tapi panasnya kayak panas sakit gitu? Iya, panas sakit. Apa lebih sakit lagi? Panas sakit gitu ya? Terus nanti kalau tahu imun kita mungkin sudah terlalu drop, kita bisa pendarahan. Pendarahan seperti apa ya? Dari hidung ini keluar darah, dari telinga keluar darah. Itu parahnya seperti itu ya? Cuma seperti itu. Itu pun kalau imun kita nggak bagus itu ya? Iya, jadi tidak sampai menimbulkan kematian. Nggak sampai ini ya? Berbeda dengan Bungarus fasciatus, Bungarus candidus, ular wuling dan ulang. Warnanya mungkin banyak orang yang kiranya ular wuling atau ulang. Iya, pertama kali saya lihat ini loh kayak ular wuling kan gitu saya. Iya. Ini beda lagi ya ini. Beda lagi ini. Ini ular arboreal. Ular arboreal itu apa? Ular yang hidupnya di atas pohon. Ya. Kalau ular wuling kan emang lebih di bawah itu ya. Dia lebih di bawah ya. Tapi ini usia berapa kira-kira ular? Kalau ini udah 2 tahun lebih Mas. 2 tahun lebih. Tapi masih bisa besar lagi ya Mas?
Masih bisa? Bisa ya? Tumbuh besar sedikit lagi bisa mampu dia. Kalau masnya perawatan ini kalau sama kayak piton tadi dia harus Bergambar. ya? Ini kita lebih ke caresitnya, ke desain kandangnya. Oh, desain kandangnya itu bedanya. Soalnya ular berbisa itu rawan mogok makan. Oh, dia nggak mau makan. Iya. Terus bisa sampai mati gitu ya? Mati, takutnya seperti itu. Daripada ularnya mati kan, jadi buat kawan-kawan semua kalau mau pengen belajar memelihara ular-ular venom, sebenarnya saya tidak menganjurkan juga. Iya. Mungkin karena ada juga yang mungkin kok aku pengen sih pelajari ya. atau apa, itu banyak bisa sebenarnya. Cuma kita pertama belajar dari perawatan. Setelah perawatan apa? Pengalaman. Iya, ya itu paling utama itu pengalaman itu ya, di pengalaman itu Setelah ya. pengalaman itu apa juga keberanian. Kalau kita ya nggak berani, yang kita nggak mungkin. Ini nggak usah itu. Pegang, ya. Terus Apalagi kalau ragu-ragu itu kalau enggak ya gitu Mas. Iya, terus yang selanjutnya apalagi tabungan. Fungsinya tabungan itu apa? Kalau kita ada gigi ular berbisa tinggi, biar kita tidak merepotkan orang lain. Oh gitu. Iya. Kalau biayanya buat beli nebus serum anti-bisa, biosafe itu juga lumayan. Serum polivalen itu harganya juga mahal. Oh, nah ini tabungan itu maksudnya bukan tabungan buat apa ya, tapi tabungan buat jaga-jaga istilahnya. Iya. Terus yang selanjutnya lagi apa? Kuburan. Kalau kita ular ini hidup, kita mati ya kita bisa di kuburan. Tapi kalau di level ini masih belum sampai meninggal kan? Belum ada ya. Belum ada kasus kejadiannya sampai meninggal itu belum ada ya. Wah, belum ini, ada. Walaupun tapi ini kalau mau mencoba di rumah ya sangat tidak disarankan. Misal pun mau mencoba harus didampingi oleh ahlinya. Nah mungkin untuk rekan-rekan di rumah kalau ingin menangani ular-ular seperti ini bisa belajar di rumah reptil Nganjuk, nanti diedukasi langsung dengan Mas Jo ini ya. Iya. Wah ini sangat. Tapi ini posisi gini. Tadi kalau pas posisi lihat saya pertama kan sampai loncat itu pas posisi dia badannya lurus. Oh gitu ya. Berarti kita bisa handle-nya seperti itu. Kalau badannya dia melingkar gini dia lebih nyaman. Justru. Oh justru gitu. Tapi ketika dia posisi lurus gitu dia lompat-lompat kayak mau nyerang gitu ya. Iya. Nah ya nah, itu seperti itu refleksnya kita. Ini nggak bahaya Mas untuk manjat sendiri. Nggak balik gigi tangan kan? Loh, kok gitu Mas? Emang dia karakternya gitu ya? Ya itu karena ada sendiri lagi Mas. Saya juga nggak mau mengungkapkan. Oh ya itu trik-trik sendiri ya, itu harus yang ahli, khusus yang ahli itu. Iya. Soalnya karena apa? Takutnya semua orang itu asal-asal pegang gitu, asal nyoba gitu ya. Lain-lainnya saya juga nggak mau disalahkan. Iya benar. Gara-gara majuan gitu. Wah itu nanti jadi disalahkan ya. Disalahkan orang banyak. Tapi ini kalau posisi begini berarti kalau misal kita dia ketemu terancam. Kalau lidahnya melet kayak gini dia gitu agak terancam ya. Biasanya meletnya itu agak lama Mas. Nah itu ciri-ciri dia terancam gitu ya. Iya, itu pasti 99% gitu. Nah itu ya ini kita untuk mengetahui karakter ular itu ya. Kalau misal kayak dia posisi lurus itu mau nyerang, itu ya juga karakter itu juga harus tahu itu Mas ya. Harus kita bisa baca dia maunya arahnya gimana, itu harus tahu ya. Jadi kalau misal dia posisi nyerang ya kita harus berhati-hati untuk pengambilannya gitu Mas ya. Dan untuk ular berbisa Mas, kita free handle-nya itu sebelum kita menghandle ular berbisa tinggi, kita itu harus mempelajari 10 karakter ular. 10 karakter ular. 10 karakter. Nah ini kita harus tahu. Harus tahu 10 karakter ular tersebut ya. Iya. Itu khusus untuk yang berbisa ini ya. Iya. Nanti 10 karakter itu apa aja nanti di video selanjutnya, jangan langsung dibuka di sini Mas. Kenapa nanti waktunya juga jangan tutup ya. Oke Mas, aku terima kasih banyak untuk edukasinya untuk rekan-rekannya, mungkin bisa disambung lagi, dimasukkan dulu ularnya ini. Ya, ini agak ketar-ketir ini soalnya ini. Kalau saya tidak ketar-ketir. Kalau Mas Jo ini sudah biasa kalau Masnya ini. Mas Jo ini juga biasanya dimintai tolong oleh warga ya untuk rescue ular-ular seperti ini. Jadi untuk menghindari bentrok antara konflik ular sama manusia ya. Untuk ya walaupun ular emang berbahaya, tapi kalau kadang dibunuh kan ya kasihan juga. Ya tapi daripada juga menyakiti manusia itu sebenarnya sebuah repot. Maka Mas Jo itu juga melakukan rescue ular. Mungkin untuk rekan-rekan yang di sekitaran Nganjuk yang ada masalah dengan ular bisa menghubungi Mas Jo atau ke rumah reptil Nganjuk gitu Mas ya. Oke, terima kasih Mas banyak untuk edukasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya Mas ya. Terima kasih. Oke.